Shalom sahabat-sahabatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Martin Kurniawan dalam program Mengasihi Tuhan dengan Akal Budi. Ini adalah sebuah program pembelajaran seputar ayat Alkitab dan iman Kristen yang saya kemas dalam rupa tanya jawab. Oke, seperti episode-episode sebelumnya, di mana di sini saya akan membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan menjawabnya secara singkat, padat, dan sejelas mungkin. Oke, untuk itu saudara-saudara kasih, ikuti terus video ini sampai dengan akhir, sehingga saudara dapat belajar banyak dari semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah saya berikan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Oke, baik kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pak, apakah saat Allah menciptakan langit dan bumi, Logos telah ada saat itu juga? Logos itu Yesus sebagai Allah, jadi pasti kekal. Kalau kekal itu artinya tidak pernah ada saat di mana dia tidak ada. Oke, jelas ya. Jadi Logos itu Yesus sebagai Allah, jadi pasti kekal. Nah, kalau kekal itu artinya tidak pernah ada saat di mana dia tidak ada. Dia selalu dan akan terus ada. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Tritunggal mengajarkan bahwa pribadi Bapa dan Anak sudah ada dari kekekalan. Tapi seperti kita umat Kristen semua meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang bukan ciptaan. Nah, menurut Tritunggal, Yesus bukan Bapa. Jadi kedua pribadi yang sudah ada dari kekekalan itu bukan ciptaan. Pertanyaan saya, lalu apa yang menjadikan hierarki Bapa, Anak, sedangkan kedua pribadi itu bukan ciptaan? Bapa memperanakan Anak itu secara kekal dan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak secara kekal. Jadi, Bapa itu pribadi ke satu, Anak itu pribadi kedua, dan Roh Kudus itu pribadi ketiga. Itu hanya urut-urutan secara logika saja. Dan sejatinya mereka bertiga itu setara dalam segala hal. Jadi ya, saya ulangi, jadi Bapa itu pribadi satu, Anak pribadi dua, dan Roh Kudus pribadi ketiga, itu hanya urut-urutan saja secara logika. Namun sejatinya mereka bertiga itu setara dalam segala hal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, di dalam Yesaya 53 ayat 5, apakah untuk kesembuhan jasmani atau kesembuhan rohani? Penyakit akibat dosa yaitu kematian kekal, ataukah kedua-duanya yaitu baik jasmani dan rohani? Dalam hal ini yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus pada waktu mengalami penyaliban di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 5 itu jelas ya, menunjuk pada kesembuhan rohani, yaitu kesembuhan dari penyakit rohani, yaitu dosa, bukan jasmani. Kalau kita lihat konteksnya, Yesaya 53 dari ayat 4 sampai 6 itu jelas sekali membicarakan tentang penyakit rohani, yaitu dosa-dosa manusia. Oke, jika kita perhatikan ayat 2 sampai 3, Yesaya itu sedang membahas penderitaan Yesus. Lalu di ayat keempatnya, Yesaya menceritakan mengapa Yesus mengalami semua penderitaan itu. Di mana Yesus Kristus dihina dan direndahkan. Bukan karena ia dihukum oleh Allah karena kesalahannya, tetapi karena ia karena ia itu memikul penyakit dan kesengsaraan kita. Kemudian di ayat 5 dan 6-nya itu menceritakan tentang penyakit rohani. Ya, jadi jelas bahwa di dalam Yesaya 53 ayat 5 itu menunjuk pada kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, apa konsekuensinya bagi orang pilihan yang tidak mengampuni
di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Tidak mengampuni, konsekuensinya apa? Ya mungkin hanya di sini saja ya merasakan hilang kedamaian. Atau bisa juga Tuhan hajar dengan penderitaan. Namun jika berbicara tentang hukuman ya, hukuman itu tidak bisa ada lagi untuk orang percaya. Itu bisa kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang pertama, di mana dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak akan ada penghukuman lagi. Jadi kalau tanya untuk konsekuensi tidak mengampuni di kehidupan sekarang, itu ya mungkin hanya merasa kehilangan damai aja. Atau juga bisa dihajar juga sama Tuhan dengan penderitaan-penderitaan. Namun kalau berbicara hukuman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak akan ada penghukuman bagi semua orang yang percaya. Haleluya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mengalami keterpisaan dengan Bapa, apa bisa dikatakan itulah masa di mana ada dua Allah? Kemudian di manakah posisi Roh Kudus? Apakah menyatu dengan Bapa atau anak yang tersalib? Baik A maupun B itu maha ada. Jadi pasti itu bukan perpisahan lokal. Itu hanya persekutuannya saja yang rusak. Dan Roh Kudus ini mestinya sepihak dengan Bapa. Hanya Yesus yang harus pikul keterpisaan sebagai hukuman dosa. Kemudian berbicara tentang ada dua atau tiga Allah ya. Jadi tidak pernah ada saat di mana ada dua atau tiga Allah. Oke? Ya, pertanyaan berikutnya. Tetapi Roh Yesus yang adalah Roh Anak tidak lahir dari seorang ibu melainkan keluar dari Roh Bapanya. Roh yang Maha Besar. Roh Anak itulah yang sesungguhnya disembah oleh kaum Injili. Yesus yang daging, yang berhidung dan berjubah, bukan sesembahan yang layak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pernyataan di atas? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, jadi ada benarnya kita sembah Yesus sebagai Allah, bukan manusianya. Ya, jadi memang ada benarnya dari pernyataan di atas itu bahwa kita itu menyembah Yesus sebagai Allahnya, bukan manusianya. Itu. Tetapi ada kesalahan di bagian awalnya. Yesus itu bukan keluar dari Bapa, tetapi Yesus itu diperanakan. Nah, ini ada sedikit kesalahan di situ. Jadi Yesus bukan keluar dari Bapa, tapi Yesus itu diperanakan. Ya, oke. Pertanyaan yang berikutnya. Kenapa Theos diterjemahkan Allah bukan Tuhan dan Kurios diterjemahkan Tuhan bukan Tuhan? Kenapa Theos diterjemahkan Allah bukan Tuhan dan Kurios diterjemahkan Tuhan bukan Tuhan? Ya, pertanyaan ini sudah pernah saya bahas di episode yang keempat. Jadi Theos itu sama dengan Allah. Dan Kurios itu bisa diterjemahkan sebagai Tuan atau Tuhan. Jadi di sini itu tergantung pada konteksnya. Konteks sangat-sangat menentukan sekali arti mana yang harus kita ambil atau pakai. Oke, jelas ya? Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Pak, apakah semua orang pilihan bisa mengampuni? Apakah semua orang pilihan bisa mengampuni? Seharusnya sih memang seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Tapi pada nyatanya, kenyataannya atau dalam faktanya itu tidak selalu seperti itu.
Ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya. Seperti apa khotbah atau pandangan yang bisa kita ketahui bahwa itu adalah pandangan Kristen liberal? Oke, Kristen liberal. Pertama ya, tidak percaya bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan ke sorga. Itu yang pertama. Kemudian, tidak percaya Alkitab adalah firman. Itu yang kedua ya. Nah, selain itu juga apa? Merendahkan otoritas firman. Jadi selain tidak percaya pada Alkitab adalah firman, juga merendahkan otoritas firman. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak percaya dengan adanya mujizat. Oke, baik, saya ulangi ya. Pertama, tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke sorga. Kemudian yang kedua, tidak percaya Alkitab adalah firman. Selain itu, mereka juga merendahkan otoritas firman. Kemudian yang ketiga, mereka tidak percaya dengan adanya mujizat. Oke. Selanjutnya, soal kebijakan mensahkan kawin beda agama dan pemberkatan di gereja yang dilakukan oleh salah satu gereja yang ada di Indonesia. Ternyata ini alasan mereka. Yang pertama ingin menolong mereka supaya bisa nikah. Kemudian mengambil dasar atau meniru contoh pernikahan Ratu Esther dan Ahasveros. Bagaimana tanggapan Bapak? Kebijakan mensahkan kawin beda agama. Ya, apapun alasannya itu tidak bisa diterima. Coba baca dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Dikatakan di situ bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ini adalah dasar yang paling kuat dan jelas sekali dikatakan di situ bahwa kita tidak boleh merupakan satu pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Kita orang percaya, mereka bukan orang yang tidak percaya. Mereka orang yang tidak percaya. Percaya dalam arti maksudnya percaya Yesus ya, iman kepada Yesus. Ya, jadi apapun alasannya tidak bisa diterima. Tidak bisa pernikahan itu beda agama, tidak bisa. Kemudian tentang Esther. Esther itu karena Yahudi dalam penjajahan. Jadi itu boleh dikatakan ia dalam paksaan, ia dipaksa. Ya. Untuk gereja-gerejanya ya, gereja-gereja yang memang menginjak-injak Alkitab, ya seperti itu, selalu cari-cari alasan. Dan itu adalah alasan-alasan yang nggak jelas sebenarnya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya, Yesus atau Isa hidup di zaman dan tahun apa? Kok fotonya sampai di zaman modern ini masih ada ya, Pak? Bukankah zaman dulu nggak ada kamera atau gambar? Atau ini mungkin salah satu mujizat, Pak? Foto Yesus. Ya, jadi semua foto itu adalah hasil karya artis. Yesus tidak pernah memberi peninggalan foto ataupun lukisan apapun yang menggambarkan mengenai wajah atau bentuk badannya. Ya, jadi semua foto-foto yang beredar saat ini atau dari zaman lalu itu adalah hasil daripada karya artis. Yesus tidak pernah memberikan peninggalan foto ataupun lukisan atau apapun yang menggambarkan mengenai wajah dan bahkan bentuk tubuhnya, bentuk badannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena itu kalau ada orang Kristen yang berdoa di depan foto atau patung Yesus atau menyembah foto atau patung Yesus, ini adalah jelas suatu kesalahan. Kenapa? Karena itu merupakan penyembahan berhala dan itu adalah dosa. Sebenarnya bagi orang Kristen bukan suatu masalah kok. Jika kita itu tidak tahu wajah dan bentuk badan Yesus. Karena yang terpenting itu adalah mendengar tentang Yesus dari Alkitab atau firman Tuhan dan, nah ini kuncinya,
percaya kepadanya. Itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Shalom Pak, apakah ada perbedaan doktrin Trinitas ya antara gereja Ortodoks dengan Protestan? Perbedaan ya. Yang pasti beda adalah gereja Ortodoks karena mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluar hanya dari Bapa. Sedangkan Protestan dan Katolik percaya kalau Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Lalu seringkali firman atau logos ya maksudnya dianggap sebagai kata-kata Allah. Sedangkan bagi saya kata-kata Allah itu bukan pribadi. Padahal Allah Anak itu pribadi. Jadi bagi saya logos itu bukan kata-kata Allah, tetapi gelar saja bagi Yesus. Karena melalui Yesus orang bisa mengenal Allah. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, apa benar ada benda-benda kutukan yang bisa mencelakai manusia? Benda-benda kutukan. Kalau yang Anda maksud itu adalah benda-benda yang ada isinya ya, maksudnya ada kuasa gelap atau roh jahat, maka saya percaya itu ada dan bisa mencelakai manusia. Ya, jadi seperti itu. Kalau memang yang Anda maksud itu adalah benda-benda yang ada isinya dalam artian ada kuasa gelap atau roh jahatnya, maka saya percaya itu ada dan bisa mencelakai manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Izin bertanya Pak, kenapa dalam nats tersebut malaikat Tuhan disamakan dengan Tuhan? Kenapa malaikat Tuhan disamakan dengan Tuhan? Ya memang malaikat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Memang malaikat Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kata malaikat itu bisa diartikan utusan. Nah, Yesus itu utusan, tetapi dia juga adalah Allah sendiri. Oke, baik, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, rupanya jawaban tadi adalah jawaban terakhir dalam episode kita kali ini. Bagi saudara yang memiliki pertanyaan seputar ayat Alkitab dan iman Kristen, silakan coret-coret, tinggalkan pertanyaan-pertanyaan saudara di dalam kolom komentar. Oke, tetap semangat, tetap setia, dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.